Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Pada Teddy Minahasa baru ditetapkan sebagai Kepala Polda Jawa Timur menggantikan Niko Afinta. Ditipit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Freddy Pratama masih berstatus buron sejak 2014 tapi menguasai jaringan narkoba internasional. Tahukah kamu? Narkotika dan obat-obatan berbahaya atau biasa disebut narkoba yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat berbahaya baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung. Kejiwaan. Menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat, bunuh diri, tindak kejahatan. Tubuh, gangguan jantung, otak, kulit, tulang pembuluh darah, paru-paru, sistem saraf dan pencernaan dan lain-lain. Dampak tidak langsung. Keluar banyak uang untuk perawatan dan penyembuhan, dikucilkan masyarakat, keluarga menanggung malu, hilangnya kesempatan studi, tidak dipercaya, penjara, berlawanan dengan ajaran agama. Narkotika dan obat-obatan terlarang, narkoba, merupakan ancaman serius yang dapat merusak tatanan sosial dan masa depan generasi muda. Narkoba umumnya dikonsumsi karena tekanan sosial, keinginan untuk melarikan diri dari masalah, atau kurangnya pengetahuan tentang bahaya yang ditimbulkan. Berbagai jenis narkoba, seperti ganja, kokain, heroin, dan amfetamin, memiliki efek yang berbeda tetapi sama-sama berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental. Adapun dampak penggunaan narkoba sangat luas dan kompleks. Dari sisi kesehatan, narkoba dapat merusak organ tubuh seperti otak, hati, dan jantung, serta meningkatkan risiko overdosis yang berujung pada kematian. Secara psikologis, pengguna narkoba sering mengalami depresi, gangguan kecemasan, hingga kehilangan kontrol emosi. Di lingkungan sosial, narkoba menciptakan lingkaran kemiskinan, konflik keluarga, dan meningkatnya tindak kriminal. Bahkan di tingkat masyarakat, narkoba dapat memperburuk kualitas sumber daya manusia, sehingga menghambat kemajuan suatu bangsa. Dalam sistem hukum Indonesia, penyalahgunaan dan peredaran narkoba diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Seseorang yang menggunakan narkoba tanpa izin dari pihak berwenang dapat dikenakan pasal 127 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika untuk dirinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Adapun untuk pengedar narkoba atau seseorang yang terlibat dalam peredaran narkoba dapat dikenakan pasal 111, 112, 113 ataupun 114 dengan pidana penjara paling berat yaitu hukuman mati. Namun, di balik ancaman ini, ada banyak solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Pendidikan dan sosialisasi merupakan langkah fundamental. Dengan memberikan pengetahuan yang tepat tentang bahaya narkoba, masyarakat, terutama generasi muda, dapat lebih waspada terhadap godaan menggunakan zat tersebut. Selain itu, penguatan nilai-nilai agama dan moral juga membantu individu memiliki pegangan hidup yang kuat sehingga mampu menolak tekanan dari lingkungan. Di tingkat kebijakan, penegakan hukum yang tegas terhadap bandar dan pengedar narkoba menjadi kunci utama. Namun, pendekatan hukum ini perlu diimbangi dengan rehabilitasi bagi pengguna agar mereka dapat pulih dan kembali produktif di masyarakat. Program-program pencegahan seperti peningkatan keterampilan hidup, life skills training, dan penguatan keluarga juga efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba. Adapun, upaya bersama dari pemerintah, organisasi masyarakat, institusi pendidikan, dan individu sangat diperlukan untuk memerangi masalah narkoba. Dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata, masyarakat yang sehat, aman, dan bebas dari ancaman narkoba bukanlah sekadar impian, melainkan tujuan yang bisa dicapai.